warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cendekia dalam segmen diskusi satu meja. Dan alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita sudah kedatangan salah seorang tokoh inspiratif juga dari Kabupaten Kuantan Singi. Beliau adalah Dr. Ari Prima SPT MSI. Halo Bang Ari ya manggilnya ya. Bang Ari aja. Bang Ari, oke. Boleh kenalan dulu Bang dan sapa-sapa kawan-kawan kita sahabat Cendekia yang nonton. Oke. Halo sahabat Cendekia semua, perkenalkan nama saya Ari Prima. Saya asli Putra Kuantan Singi dari Kecamatan Pangean, tepatnya di Desa Sako. Di Desa Sako, Iya. ya Bang ya. Oke, beliau ini adalah salah seorang dokter muda dari Kuansing. Kemarin ketika lulus jadi dokter itu usianya 27 tahun ya Bang? Ya, 27 tahun. 27 tahun, padahal idealnya kalau untuk sekolah sampai ke dokter itu kira-kira 10 tahun paling cepat gitu ya Bang. Kalau misalnya kita lulus SMA-nya umur 18 tahun, paling cepat umur 28 tahun baru jadi dokter gitu kan Bang. Nah, untuk Bang Ari sendiri kemarin bagaimana kok bisa di usia 27 tahun itu sudah lulus jadi dokter gitu. Itu kan juga jadi inspirasi buat kita gitu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih ke podcast Kari Cendekia ini udah mengundang ke sini seperti itu. Ya, jadi kalau cerita kenapa saya di umur 27 itu bisa sudah jadi dokter, ya alhamdulillah waktu lulus S1 itu kan sempat nganggur setahun dulu, kemudian mendapatkan tawaran beasiswa program menuju dokter sarjana unggul. Itu dari Kemenristek Dikti waktu itu, kalau sekarang mungkin Diknas ya namanya. Jadi program itu mewajibkan penerima beasiswanya untuk menyelesaikan S2 dan S3-nya dalam waktu 4 tahun. Dalam waktu 4 tahun? Ya, dalam waktu 4 tahun. Keren. Padahal normalnya kalau yang normalnya itu S2 2 tahun, terus S3-nya 4 tahun paling cepat gitu ya Bang. Kemarin selesai dalam waktu 4 tahun S2 dan S3-nya. Alhamdulillah bisa selesai dalam waktu 3 tahun 8 bulan. Wow, 3 tahun 8 bulan bahkan lebih cepat. Nah ini dokternya di bidang apa Bang? Di bidang peternakan. Di bidang peternakan? Ya. Di bidang peternakan. Untuk kemarin disertasinya itu tentang apa Bang? Kalau untuk disertasinya waktu itu saya fokus ke penggemukan domba. Nah kalau sekarang kita itu tidak hanya bisa lagi bicara produktivitas saja, dalam artian hanya menggemukkan ternak itu saja, tapi kita harus juga memikirkan dampak ke lingkungannya seperti itu. Betul. Jadi saya berfokus bagaimana cara mempercepat ternak itu siap untuk dipanen. Semakin dia cepat bisa dipanen, maka semakin sedikit emisi yang dihasilkan, maka betul. Cemaran ke lingkungan itu semakin sedikit. Seperti itu. Oke. Itu penelitiannya waktu itu di daerah mana Bang? Waktu itu saya penelitiannya di skala lab. Jadi ada 2 lokasi kalau untuk penelitian. Di kandang itu untuk memelihara ternak dan observasi pengamatan, dan juga sampel itu dibawa ke lab untuk juga dianalisis seperti itu. Itu semuanya di kampus sih waktu itu. Iya, itu hasil penelitiannya waktu itu gimana Bang? Ya alhamdulillah, yang biasanya di petani atau peternak itu panen bobot 25-30 kg itu butuh waktu 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun. Dengan penelitian saya itu 6-8 bulan udah bisa dipanen bobot 25-30 kg itu. Waktu 6 bulan. Ya. Jadi bisa mempercepat lebih cepat lagi, memotong waktu kurang lebih 6 bulan berarti. 6 bulan. Ya. Itu yang diteliti waktu itu apa Bang? Domba. Sapi. Domba. Nah itu kan penelitiannya bagus sekali. Nah itu bisa nggak sih Bang diterapkan di kabupaten kita, di Kabupaten Kuansing gitu? Kalau itu kita bicara ternak, sebenarnya kan kalau ternak itu semuanya memang yang paling mempengaruhi di pakan seperti itu ya. Oh iya. Kalau kita bisa memformulasi pakannya, bisa mengotak-ngatik pakannya istilahnya, itu bisa saja dilakukan dimanapun seperti itu. Oh iya. Karena memang kan perkara ilmiah itu memang harus bisa diterapkan dimanapun. Gitu. Oke, sekarang berbicara tentang kabupaten kita nih Bang. Kabupaten Kuantan Singi ini kan kita daerahnya itu agraris Bang. Berarti kalau menurut hemat kami itu kan sebenarnya sangat bisa dikembangkan kan Bang di dunia peternakannya. Kalau menurut Bang Ari gimana? Sangat bisa sekali. Kalau untuk domba mungkin memang belum banyak di Kuansing ya. Tapi itu nanti kalau misalkan kita memang benar-benar mau, itu bisa-bisa saja seperti itu. Kemudian kita di
Kuansing ini juga dianugerahinya salah satunya kita tuh sebenarnya punya plasma nutfah. Nah, Apa itu, Bang? plasma nutfah itu maksudnya bahan biologis yang itu memang hanya ada di situ seperti itu. Nah, kita tuh punya sapi Kuantan namanya. Sapi Kuantan. Memang ada ras sendiri sapi Kuantan gitu. Itu sudah dijadikan rumpun ternak itu tahun 2016. Itu memang ya asli Kuantan sing ini seperti itu. Itu bisa saja di domba itu bisa dibuat seperti itu, di sapi pun bisa dibuat. Yang penelitian saya itu juga bisa diterapkan di sapi seperti itu. Dari sapi Kuantan ini potensinya apa yang bisa dikembangkan, Bang? Kalau sapi Kuantan ini mungkin dia ya memang secara ukuran dia ukurannya memang kecil, tidak bisa kita bandingkan seperti sapi-sapi yang dari Eropa sana ataupun sapi-sapi peranakan lah yang memang dia ukurannya besar. Nah, tapi dengan ukuran dia kecil ini, ibaratkan kalau misalnya kita mau syukuran gitu ya, itu kan satu ekor itu udah pas itu untuk syukuran misalkan satu keluarga seperti itu. Jadi kemudian kalau yang kecil itu biasanya, ya walaupun secara data ilmiah ini belum ada, karena memang belum banyak penelitian tentang sapi Kuantan itu, yang sapi-sapi kecil itu biasanya tulangnya kecil tapi dagingnya besar seperti itu. Jadi persentase dagingnya itu lebih banyak sebenarnya. Nah, makanya mungkin memang saya kedepannya memang berharap data-data penelitian sapi Kuantan itu khusus terutama tentang produksi dagingnya itu memang harus kita kaji lebih lanjut sebenarnya. Berarti untuk menaikkan tingkat ekonomi dari peternakan sapi di Kuansing itu sebenarnya memungkinkan juga ya, Bang? Sangat memungkinkan sekali, apalagi kita lahan luas gitu. Kemudian rata-rata orang di Kuantan ini ya bertani. Iya. Integrasi antara peternakan dan pertanian itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Terutama untuk sekarang ini secara global itu di Eropa sana orang sudah berbicara yang namanya urban farming atau permaculture. Yang istilahnya ya bukan ya, karena kalau kita bicaranya secara industri memang itu nanti dampak negatifnya itu ke lingkungan. Tapi kalau dengan permaculture ini itu lingkungan dengan peternakan dengan pertanian itu bisa saling berintegrasi. Jadi memang tercipta suatu kondisi yang memang di situ pangan kita bisa peroleh tapi tanpa menyakiti lingkungan seperti itu. Oke, selain sapi Kuantan yang juga dari segi peternakan di Kuansing, apalagi Bang potensi yang bisa kita kembangkan? Selain dari sapi ya pertanian. Terutama kan memang kita buktikan sendiri saat pandemi ini apa yang bertahan ya pangan. Ya. Ya itu pertanian yang memang terutama dari zaman dulu istilahnya mondek-mondek gitu ya. Mondek-mondek kita ya memang bertani kan, bersawah. Itu memang ya harus prioritas. Harusnya memang kita ini di Kuansing harus mandiri pangan lah seperti itu. Jangan sampai nanti mungkin suatu waktu kalau misalkan dari Padang itu memboikot bahan pangannya, kita di Kuansing mau makan apa? Gitu. Oke, berarti itu dari segi pertanian itu apa yang bisa kita implementasikan nih Bang gitu untuk mempersering biar kita ini kesediaan pangannya juga terjaga, apalagi kan kita bonus demografinya selalu naik nih Bang gitu. Masalah pangan itu kan juga sebenarnya juga perlu kita lihat kayak gitu, perlu kita pertimbangkan juga. Kalau bicara itu memang sangat-sangat kompleks ya. Yeah. Di situ memang harus ada pemerintah hadir sebagai yang membuat regulasi kebijakan, harus ada akademisi yang membantu pemerintah dalam menentukan kebijakannya. Kemudian kita juga harus memahami betul petani itu maunya seperti apa, yang mereka butuhkan itu apa, sehingga semuanya itu kalau misalkan saling berkolaborasi, nah itu pasti nanti lahan-lahan pertanian yang ada di daerah kita ini itu bisa dimaksimalkan semua. Kalau itu misalkan bisa maksimal, produk pangan di Kuansing ini ya insya Allah pasti optimal. Kalau dari data yang saya pernah terima, itu untuk bidang subsektor misalkan peternakan, itu baru hanya menyumbang 1,8%. Itu sangat-sangat kecil sekali ya. Dan bidang pangan itu kurang lebih baru 36% seperti itu ya, dari pertanian ya secara keseluruhan. Nah itu kalau misalkan nanti dari pemerintah misalkan ya, lagi kondisi sekarang ini memperhatikan
banjir yang kadang tidak menentu. Kalau misalkan nanti bisa memperhatikan petani itu butuh varietas yang seperti apa, yang misalkan padi-padi yang bisa tahan genangan pada saat banjir. Nah, kalau misalkan mengarah kebijakannya itu sudah ke sana, nah itu nanti pasti menurut pandangan saya itu nanti kita bisa mungkin ya untuk beras, kebutuhan beras untuk di Kuansing itu kita bisa memenuhi seperti itu. Oke, kalau untuk selama ini dari Bang Ari sudah memperhatikan potensi kita juga, sudah ada ide yang dikolaborasikan dengan pemerintah belum sih Bang? Untuk di Kuansing? Ya. Saya berharapnya dengan adanya podcast ini, ada podcast ini ya mungkin nanti dari pemangku kebijakan ya bisa melihat apa yang saya sampaikan. Ya, jadi memang kita harus berkolaborasi seperti itu. Kalau mungkin dari saya mungkin ide ada, tapi kalau misalkan itu tidak dieksekusi, ya kan percuma, ide yang ngambang gitu aja gitu. Jadi misalkan pemerintah itu butuh bantuan apa, misalkan data tentang apa yang mereka butuhkan, dan supaya ya karena kita membuat kebijakan itu, harapannya pemerintah itu membuat kebijakan itu ya semuanya harus berbasis data. Kalau misalkan itu ada, data ilmiahnya ada dan itu memang terbukti, pasti kebijakan yang dihasilkan untuk petani itu lebih tepat seperti itu. Misalkan sekarang banjir yang paling gampang sekali lah. Banjir itu kadang misalkan hujan semalaman, terus tiba-tiba banjir ya. Tapi setelah itu juga dalam waktu berapa jam panas. Tiba-tiba surut. Nah pasti peternak itu butuh yang namanya adaptasi dengan kondisi seperti itu. Nah dalam membantu petani dan peternak beradaptasi dengan kondisi seperti itu, nah pemerintah harus hadir. Misalkan itu tadi menyiapkan informasi, misalkan bulan sekian ini kemungkinan cuaca seperti ini, dan kemudian juga misalkan dengan cuaca seperti ini maka benih yang harus ditanam atau varietas yang harus ditanam itu yang tahan genangan misalkan. Nah itu kan yang menyediakan seperti itu kan memang harusnya dari pemerintah, seperti itu, dari pengambil kebijakan. Oke nih Bang, kalau misalnya kita berbicara soal kebijakan yang memang belum ada, tapi dari kitanya nih, apa ide yang bisa kita implementasikan sendiri? Kita bisa kerjakan sendiri dari kita sebagai anak muda, juga sebagai masyarakatnya, itu apa nih Bang untuk kabupaten kita di bidang peternakan dan juga pertanian? Di bidang peternakan dan pertanian ya. Pertama mungkin harus mengubah mindset dulu ya, terutama buat yang anak muda ataupun mungkin yang kuliah di Universitas Islam Kuantan ini saja mungkin dulu. Walaupun mungkin kuliah di UNIX di jurusan pertanian dan peternakan, menurut saya itu nggak perlu minder ya. Karena memang kan selama manusia itu hidup pasti dia butuh pangan seperti itu. Nah, jadi merubah mindset itu bahwa bidang pertanian dan peternakan itu bukanlah sesuatu yang kurang menjanjikan, tapi di situ justru malah punya potensi besar. Nah, kalau misalkan itu mindset itu sudah diubah, nah, jadi ya beternak itu memang harus beternak yang ya menggunakan teknologi. Kemudian beternak itu mengarah ke yang benar-benar industri seperti itu. Jadi jangan hanya asal lagi, tetapi di situ memang ya kita bisa hidup dari situ seperti itu. Mikirnya memang ya itu sebagai usaha dan itu punya peluang juga untuk berhasil seperti itu. Oke. Kemudian ini kan kita berbicara soal peternakan dan juga pertanian yang potensinya sebenarnya luar biasa besar. Nah sekarang kan sudah ada nih di depan kita seorang dokter muda. Nah apakah abang berencana untuk pulang kampung? Gitu. Ya, ini pertanyaan yang ya boleh bilang saya takut ya ditanya seperti ini. Iya karena jujur sekali kita butuh nih orang-orang seperti Bang Ari untuk kita pulang gitu, membangun. Untuk sekarang memang ya saya bekerja di Muhammadiyah Malang ya. Posisi saya sekarang domisili di Malang. Dan ada kemungkinan saya pindah ke Universitas Diponegoro di Semarang. Kalau dari hati kecil saya pasti ingin pulang. Keinginan pulang itu pasti ada. Kenapa? Karena saya lahir di sini, saya besar di sini ya di Kuantan ini ya pasti ingin memberikan kontribusi itu pasti ada seperti itu. Untuk keinginan pulang
pasti ada keinginan pulang. Cuma untuk kapannya, itu saya belum bisa menjawab. Kapannya belum bisa menjawab gitu. Tapi sebenarnya keberhasilan untuk mengembangkan potensi itu juga salah satunya sebenarnya ini kalau anak mudanya pada pulang kampung sebenarnya gitu. Oke, kemarin itu rencana penelitian ke depannya apa nih Bang? Kalau saya rencana penelitian ke depannya memang ya bagaimana adaptasi dan mitigasi di tingkat peternak dalam menghadapi perubahan iklim ini. Jadi apa-apa yang harus peternak itu siapkan dan bagaimana cara-caranya, dan cara penelitian saya ke depannya seperti itu. Karena mau tidak mau, yang namanya perubahan iklim itu kita sudah hadapi. Buktinya kita sekarang merasakan sendiri dampaknya. Bisa dirasakan panasnya sekarang itu dibandingkan misalnya beberapa tahun yang lalu itu panasnya seperti apa. Yang kadang tiba-tiba dari panas tiba-tiba hujan seperti itu. Itu kalau mungkin kita perhatikan, kita ngeh lah istilahnya, itu pasti ada perbedaan yang sangat signifikan dari yang antara yang sekarang dengan beberapa tahun-tahun yang lalu, 10 atau mungkin 15 tahun yang lalu seperti itu. Itu ya bukti nyata dari perubahan iklim itu sudah ada seperti itu. Dan kalau kita tidak mengantisipasi, ya dampaknya ya ke pangan. Kalau misalkan pangan ini sudah terganggu, ya otomatis kehidupan kita pasti terganggu. Karena yang namanya manusia kebutuhan pokoknya ya pangan seperti itu. Oke, berarti perubahan iklim ini juga bisa dikontrol dari dunia peternakan berarti Bang? Betul, karena salah satu yang menyebabkan adanya perubahan iklim itu kan emisi. Emisi itu ya ditimbulkan dari peternakan. Nah, bagaimana cara mereka mengurangi itu? Yaitu ya kita juga harus istilahnya mengedukasi peternak itu untuk mengurangi itu, dan bagaimana cara mereka beradaptasi dengan kondisi yang sudah ada sekarang seperti itu. Oke, Bang Ari tadi kan ketika ditanya apakah akan pulang kampung, Abang belum bisa menjawab dalam waktu dekat, belum bisa menjawab kayak gitu. Nah, untuk kontribusi dari Abang sendiri, apa sih yang pengen diberikan ke Kuansing meskipun mungkin Abang nggak langsung berada di sini gitu? Oke, ya. Jadi ini sebagai mungkin tanggung jawab moral itu ya. Sudah dibesarkan, sudah dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, ya pasti ya ingin memberikan kontribusi itu pasti ada. Dan saya juga sangat berharap sekali bisa memberikan itu seperti itu. Yang ya mungkin itu tadi kontribusi dalam bentuk kolaborasi dengan ya orang-orang di Kuansing ini, mungkin nanti ada komunitas anak muda yang peduli lingkungan, peduli bidang pertanian dan peternakan. Kemudian nanti juga mungkin kalau dari pemerintah daerah punya ide, ada permasalahan apa ataupun ada ide apa yang ingin dikembangkan, mungkin nanti saya bisa menyumbang dari sisi akademisnya apa yang diperlukan, mungkin baru sampai di situ sih. Mungkin bisa disumbangkan seperti itu. Ya, saya berharapnya anak-anak muda di Kuansing ini ya mulai memperhatikan masalah lingkungan, masalah pangan gitu. Karena ya kita kalau tanpa pangan dan lingkungan yang sehat itu hidup kita tidak akan berkualitas gitu. Dan saya sangat senang sekali bisa ke podcast hari ini melihat langsung sendiri ternyata pemuda-pemuda kita di Kuansing ini sangat-sangat kreatif seperti itu. Oke Bang, berarti kan sebenarnya kita tuh bisa membentuk sebuah komunitas yang memang ahli di bidang peternakan dan juga pertanian kayak gitu. Sebenarnya juga kita itu sebenarnya tidak kekurangan sarjana-sarjana di bidang itu sebenarnya Bang. Nah, tapi kan tidak banyak yang langsung eksekusi di lapangan seperti itu. Nah, selain ini apa sih ya Bang yang bisa kita kembangkan mengarahkan peternakan kita untuk menuju ke teknologi, menuju digitalisasi kayak gitu? Itu bisa nggak sih Bang dikembangkan gitu? Ya, sangat bisa sekali. Karena ya kita memang kan harus punya visi dan misi ke depan. Ya kita jangan istilahnya beternak itu ya sebagai tabungan, jangan ya. Karena itu
pemikiran orang-orang tua kita zaman dulu. Sekarang itu kita harus berpikirnya beternak itu ya sebagai industri seperti itu. Nah, industri peternakan bisa maju itu ya dengan digitalisasi. Misalkan seperti di contoh paling gampangnya saja, misalkan di Australia ataupun di Selandia Baru. Nah, mereka itu semuanya sudah serba digital. Misalkan ternak pun punya KTP seperti itu, punya identitas. Nah, identitas itu ya bisa hanya dengan memasang chip di telinga ataupun di lehernya saja itu sudah ada identitas ternaknya seperti itu. Nah, harapan saya nanti ke depannya juga seperti itu. Minimal kita mulai dari daerah kita sendiri seperti itu. Jadi ya pemuda di Kuansing ini memang harus mulai kreatif seperti itu. Terutama untuk bidang digitalisasi dan di bidang peternakan dan pertanian itu sangat-sangat memungkinkan. Kalau untuk digitalisasi peternakan dan pertanian itu caranya bagaimana gitu, Bang? Ya, kalau digitalisasi di bidang peternakan ataupun pertanian, ini sebagai contoh ya. Jadi kalau di peternakan yang sudah berbasis industri itu, mereka tiap ternak itu punya data. Nah, data itu tadi ya terpasang bisa di telinganya ataupun di lehernya. Jadi misalkan sapi itu setiap hari dia nambah bobot badan berapa. Nah, itu bisa diamati dari situ saja. Jadi hanya kita peternak itu enggak tiap hari harus nimbang itu enggak. Hanya lihat dari smartphone kita semua bisa diketahui. Nah, kalau misalkan itu kita bisa mengarah ke sana, ya mungkin orang sekarang berpikirnya apa mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan kita mau, itu pasti bisa. Nah, kalau misalkan kita sudah mengarah ke sana, itu misalkan kita tahu data populasi ternak di Kuantan ini berapa. Nah, itu kita bisa menghitung kita butuh daging, bisa menghasilkan daging berapa banyak, kemudian untuk di Kuansing ini butuh daging berapa. Nah, itu kita bisa mengkalkulasi semuanya. Jadi kan semuanya serba terukur seperti itu kalau misalnya sudah digitalisasi. Jadi beternak efisien, kemudian pasarnya jelas. Jadi industri itu benar-benar berjalan maksimal dengan kalau kita digitalisasi seperti itu. Ya, berarti bentuknya dalam bentuk aplikasi. Karena dalam bentuk aplikasi gitu ya, Bang. Berarti dan ini juga bisa membantu dari peternaknya sendiri kan, ya, melihat sangat membantu. Jadi peternak itu dengan satu orang saja kita sudah bisa menghandle banyak ternak seperti itu. Betul. Sudah sangat-sangat efisien dan mungkin tenaga kerja yang dibutuhkan juga sudah tidak terlalu banyak seperti itu. Kemudian kan kalau misalkan dengan cara seperti itu pasti anak-anak muda itu pasti kan akan sangat-sangat tertarik untuk menjalankan industri yang seperti itu. Menjalankan industri yang seperti itu. Iya. Oke, terakhir nih Bang, sebelum kita menutup, apa sih harapan Abang kepada anak-anak muda Kuansing dan bagaimana Abang melihat Kabupaten Kuantan ini dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang? Harapan saya sih setelah kita menjadi kabupaten 20 tahun ya kurang lebih 21 tahun ya. Harapannya ya kita harus punya cita-cita paling enggak kita di Riau ini menjadi yang unggul seperti itu. Di Riau saja dulu. Untuk jangka pendeknya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan seperti itu. Unggul dalam bidang apapun. Dari SDM-nya, dari pariwisatanya, kemudian dari perindustrian bisa banyak dari berbagai macam hal. Yang salah satu kita kuat di bidang pertanian. Nah, kalau itu semua bisa terjadi kalau anak-anak muda di Kuansing ini mulai berpikir kreatif, mau untuk berkolaborasi dan berani untuk mengambil tantangan itu. Dan saya melihat di Kari Cendekia ini melihat tim-timnya itu sangat-sangat luar biasa seperti itu. Saya berharap makin banyak anak-anak muda di Kuansing yang seperti ini sehingga nanti itu pasti kalau misalkan SDM kita unggul, daerah itu pasti bisa unggul seperti itu. Ya, kalau untuk ya kita nggak ada yang tahu ya, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan saya bisa pulang atau tidak. Tapi saya berharap saya tetap dimanapun saya tetap bisa memberikan kontribusi untuk Kabupaten Kuantan ini karena bagaimanapun saya lahir
dan besar di sini seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ari Prima atas waktunya, dan kita doakan bersama semoga Bang Ari bisa pulang secepatnya dan memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak dan lebih besar kepada kabupaten kita. Baik, terima kasih. Jangan lupa tonton terus. Bang Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ini sekali